Udah kelihatan? Udah. Jaringan aku nggak stabil kalau nyalain kamera, jadi aku open kalau dia lagi presentasi. Nah, kita langsung masuk aja. Oke. Maka ini langsung di slide 10. Hari ini kita akan belajar sejarah. Temanya, judulnya ya, seputar proklamasi dan pemerintahan di awal kemerdekaan. Nah, kita akan bahas apa aja sih di sini. Kalau yang bingung ya, ini kok judulnya panjang banget gitu. Nah, lain kok judulnya dikit-dikit gitu. Apa aja yang kita bahas? Ini dari pra-proklamasi, peristiwa-peristiwa apa aja yang ada di proklamasi gitu, seputar proklamasi. Lalu nanti di proklamasinya, setelah proklamasi kita, gimana cara nyebarin beritanya, lalu ada pemerintahan di awal kemerdekaan. Dulu tuh waktu awal kemerdekaan, sistem Indonesia tuh kayak gimana sih negaranya? Itu nanti akan kita bahas. Gitu ya. 1, 2, dan yang pertama, ada rangkaian peristiwa seputar proklamasi. Jadi rangkaian peristiwa seputar proklamasi ini akan dijelaskan dari pra sebelumnya itu ada peristiwa apa aja yang melatar belakangi Indonesia itu merdeka. Gitu. Nanti seluk-beluknya gimana Indonesia sampai bisa merdeka gitu. Ntar akan kita bahas. Lalu ada yang kedua ada peran tokoh-tokoh. Peran tokoh-tokoh ini ya yang di seputar kemerdekaan. Siapa aja tokoh-tokoh yang ada di proklamasi gitu. Yang melatar belakangi proklamasi itu nanti akan kita bahas dia perannya apa aja, siapa aja orangnya, itu nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada yang ketiga, usaha penyebaran berita proklamasi. Namanya kita baru merdeka. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya langsung aja orang tahu nih seluruh Indonesia bahwa Indonesia udah merdeka. Gitu. Pasti kita harus nyebarin berita itu gitu. Satu, bertahap. Nanti akan kita bahas dari mana-mana aja berita proklamasi itu bakalan disebar. Ini sebagai ilustrasinya, ini ada foto waktu proklamasi kita ya, pasti udah pernah tahu juga di sini. Ketika proklamasi, Bapak Proklamator kita, Soekarno dan Hatta, yang di belakangnya Hatta ya, pakai baju putih nih. Ini yang ini, yang berdiri nih sampingnya Hatta, ini namanya Latif Hendraningrat. Dari sebelahnya ini ya waktu pengibaran bendera. Itu ini di sini ini Latif Hendraningrat nih, orang yang tadi tuh. Nah, ini S Suhud depannya. S Suhud. Jadi ada juga yang bantuin di sebelah sini, teman nggak kelihatan kalau di foto ini ya. Nanti yang bantuin itu namanya Trimurti. Itu akan kita bahas juga di peran tokoh-tokoh. Oke. Sebelum aku masuk bener-bener ke materi inti, ini pengen aku tekanin. Pertama, ada beberapa tokoh-tokoh penting atau nama tempat-tempat yang nggak akan ada di dalam PPT, tapi nanti secara otomatis akan aku sebut gitu. Akan aku sebut. Jadi kalian harus dengerin baik-baik. Ini siapa sih namanya gitu. Terus tempatnya namanya apa gitu. Jangan sampai terlewat ya. Sejarah itu soalnya terlalu luas. Kadang-kadang suka ngalur ngidul kemana gitu. Oke, peristiwa pra-proklamasi. Ini sebelum proklamasi. Ini pasti 3 gambar ini orang udah familiar banget nih. Kalian pasti udah familiar. Dari mulai Hiroshima Nagasaki, BPUPKI, Rengas Dengklok itu udah pada tahu semua kayak gimana sih peristiwanya. Lalu kita akan mulai.
Yang pertama, Indonesia itu merdeka, latar belakangnya, awalnya itu karena kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Kapan sih, Kak? Pada tahun 1939 sampai 1945. Perang Dunia Kedua juga disebut nama lainnya ya, nama lainnya itu Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Karena nanti bakalan banyak kapal-kapal perang gitu, itu melewati Samudra Pasifik, makanya disebut Perang Pasifik. Selanjutnya, yang kedua, itu nanti akan ada pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI yang akan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Nah, ini yang jadi poin pentingnya adalah diresmikan, bukan dibuat, bukan dibentuk. BPUPKI sendiri dibentuk itu pada tanggal 1 Maret 1945, tapi diresmikan tanggal 29. Nah, kenapa sih Kak diresmikannya kok lama amat gitu? Setelah dia dibentuk, gitu kan? Setelah dia rapat nih, setelah dia ngadain rapat dan lain sebagainya, kok malah dia baru diresmikan? Itu karena sistemnya Jepang ini, ketika mereka ingin membuat suatu acara besar, itu mereka passing jadwalnya sama ulang tahun, bukan ulang tahun, jadi acara-acara besar para kaisar Jepang atau acara-acara yang khas negaranya. Nah, mereka itu passing harinya dengan hari-hari besar itu. Contohnya, mereka nih mau ngeresmiin BPUPKI, suatu badan yang dibuat untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka ini sama tanggal lahirnya Kaisar Hirohito, Kaisarnya Jepang, pada tanggal 29 April. Itu begitu sistemnya Jepang ya, sampai sekarang sebenarnya. Perhatiin aja hari-hari besarnya Jepang itu pasti nggak jauh-jauh dari hari-hari besar para petingginya. Lalu sebenarnya kenapa sih Indonesia itu bisa sampai awalnya merdeka gitu? Latar belakangnya selain ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki itu apa aja? Jadi pada tanggal 7 September 1944, tahun sebelum Indonesia merdeka, itu Soekarno dan Hatta bertemu dengan siapa? Perdana Menteri Jepang. Perdana Menteri. Siapa namanya? Kuniaki Koiso. Ini juga sudah pasti pada pernah dengar. Kuniaki Koiso. Nah, ini beliau ini nanti akan memberitahukan kepada Soekarno dan Hatta bahwa Indonesia akan diperkenankan merdeka. Karena itu nanti akan dibuat BPUPKI, Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia tuh sebenarnya udah mau dikasih kemerdekaan nih sama Jepang, ya kan? Itulah yang melatar belakangi Indonesia sampai merdeka. Lalu selanjutnya yang ketiga ini kan kayak semacam urutan-urutan ya. Yang ketiga ini poinnya ada Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil ke Dalat Vietnam. Ini ngapain nih dipanggil ke Dalat Vietnam? Dalat Vietnam itu adalah markas besar senjatanya Jepang. Semua senjata Jepang itu adanya di sana. Markas besar itu. Siapa orang petinggi yang ada di situ? Ketuanya di antara semuanya ada namanya Jenderal Terauchi. Jenderal Terauchi inilah yang memanggil Soekarno, Hatta, dan Rajiman. Rajiman ini siapa? Rajiman Wedodiningrat itu tadi ketua BPUPKI. Nah, mereka bertiga dipanggil lah ke Dalat Vietnam. Ya kan? Diberitahukan bahwa maaf nih, kami tidak bisa memberikan kemerdekaan kepada kamu karena kami diperintahkan sekutu. Sekutu siapa? Pihak yang melawan Jepang di Perang Dunia Kedua. Kami diberitahukan oleh para sekutu bahwa kami harus mempertahankan kondisi negaramu, tidak boleh merdeka dulu sampai kami datang.
Gitu katanya, kata Jenderal Terauchi, ya kan? Kira, wah, kecewa lah, jadi merdeka gitu kan istilahnya. Nah, awalnya kita tuh sebenarnya mau merdeka pada tanggal 24 Agustus. Awalnya, tanggal 24 Agustus. Tapi kalau misalnya beneran tanggal segitu, akhirnya Indonesia nggak jadi merdeka karena udah duluan sekutu yang datang di Indonesia. Dijajah lagi. Nah, begitu. Nah, tapi alhamdulillahnya, emang bersyukurnya banget orang Indonesia itu, para pemudanya keren-keren banget nih. Mereka menggebrak perubahan. Asik. Menggebrak perubahan. Ya kan? Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Udah, nggak usah mikirin Jepang lagi. Apa kayak yang dia omongin? Kita langsung aja gas untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Sebab kemerdekaan kita itu bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan kita itu hasil kerja keras kita, kerja keras rakyat Indonesia. Nah, imbas daripada itu, karena nih golongan tua ya, kalau zaman dulu tuh ada golongan tua sama golongan muda kan ya. Nah, golongan tua itu kan Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Rajiman, kan orang-orang yang golongan tua tuh. Nanti juga ada golongan muda ada Khairul Soleh, Wikana, Darwis. Ini golongan-golongan muda inilah yang nanti akan berseteru gitu lawan golongan tua ya. Tapi bukan berantem, maksudnya mereka hanya beradu argumen saja. Gimana nih baiknya Indonesia dipercepat atau tidak? Nah, karena itu untuk menghindari Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang, kan Jepang juga terus melarang Indonesia untuk merdeka secepatnya gitu. Akhirnya dibawalah Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok tuh yang sebelah itu rumahnya masih ada. Sekarang dia tuh benar-benar dijadiin rumah biasa aja, nggak dijadiin museum dan lain sebagainya. Cuman kursi-kursi yang ada di dalam maupun di luarnya itu tetap dibiarkan sebagaimana aslinya. Nah, di peristiwa Rengas Dengklok ini kan kebetulan sore-sore gitu dijemputnya, diculiknya gitu sore-sore istilahnya. Nah, mereka itu nanti akan pulang kebesokan harinya jam 1 malam. Jadi perumusan naskah proklamasi kita itu dilaksanakan jam 1 pagi sampai jam 3. Betapa kerennya gitu ya, orang-orang yang ada di belakang proklamasi kita. Jam 1 pagi merumuskan kemerdekaan. Gitu kan? Nggak tidur-tidur. Nah, selanjutnya, tentang yang kelima, ini ada perumusan naskah dan rapat persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita sampailah ke detik-detik nih, mau kemerdekaan. Kenapa di sini aku sebutnya naskah? Naskah itu sesuatu yang masih berupa tulisan tangan. Kalau dia sudah dalam bentuk ketikan, itu namanya teks. Itu harus dibedain. Jadi kalau kalian nemu soal naskah sama teks, itu beda. Naskah itu tulisan aslinya Bapak Proklamator kita, Soekarno, Hatta, ada tanda tangannya di situ. Nanti akan ada cerita menarik juga seputar ini. Cerita menariknya apa? Ada 2 poin ya, yang jarang banget orang ketahui nih cerita ini. Yang pertama, jadi dulu perumusan naskah proklamasi itu kan ditulis biasa ya, masih ditulis tangan. Ketika mau diketik nih, yang ngetik siapa coba? Pengetik teks proklamasi. Ada yang tahu nggak di sini? Pengetik teks. Yang tukang. Mantap. Sayuti Melik itu kan udah selesai nih dia ngetik nih. Tak yang udah selesai dia ngetik. Jatuhlah itu kertasnya, naskahnya. Ya, jatuh ke bawah. Dikirain itu nggak berguna. Jadi ada yang buang ke tong sampah.
Tapi ada yang lihat, siapa namanya? BM dia. BM dia ini ngelihat, wah ini dibuang nih. Diambil, dia taruh ke kantongnya. Bentuknya udah kekual-kual. Dibawa pulang. Dia nggak pernah mengira nih, kalau kertas itu suatu hari nanti akan jadi arsip paling berguna di negara ini. Saat ini, naskah aslinya itu yang tulisan Soekarno itu ada di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta ya. Di Arsip Nasional ini aja kertas ini sampai diberi ruangan khusus, supaya kertas ini jangan sampai lupuk nih dimakan usia. Ya, itu yang cerita pertama tuh, yang menjalang orang lain tahu tentang proklamasi. Nah, kenapa sih aku bahas cerita yang aneh begitu, yang jarang orang ketahui? Karena sepanjang pengalamanku tuh, ketika UTBK, ini sepilan dikit nih ya, ketika UTBK nanti, yang akan keluar itu soalnya bukan soal yang biasa kalian temuin itu di apa, tryout gitu, atau di sekolah. Jarang banget soal-soal yang modelan kayak gitu bakalan keluar. Beberapa itu soal-soal yang beneran kalian jarang ketahuin. Oh, ternyata ada loh fakta yang kayak gini ketika belajar sejarah. Pokoknya poin-poin kecil, poin-poin yang kadang-kadang kalian itu abaikan, itu nanti keluar di TWK. Sepemahaman aku ya, sepenglihatan aku. Karena sampai sekarang masih inget aja gitu, apa soal UTBK-nya apaan gitu kemarin. Terus cerita yang kedua, jadi sebelumnya naskah proklamasi kita itu mau ditandatangani sama banyak orang. Jadi satu kertas itu isinya ditandatangani sama semua orang yang ada di situ. Tadinya mau begitu. Tapi akhirnya ada tokoh pemuda namanya Sukarni Sukarni bilang nih begini, tidak usah, lebih baik Soekarno dan Hatta saja sebagai perwakilan atas nama bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah tersebut. Begitu. Oke, kita ini karena nggak ada slide yang tentang khusus proklamasinya, aku omongin aja gitu ya. Nah, proklamasi itu akhirnya diadakan besoknya, 17 Agustus 1945, pada jam berapa? Jam 10 pagi. Selesainya jam berapa? Jam 11. Kenapa sesingkat itu gitu loh? Dikit amat waktunya. Dari awal dia ngomong nih, dari awal dia pidato, dari awal dia memproklamasikan kemerdekaan sampai selesai acara kok sedikit waktunya. Karena saat itu hari apa? Hari Jumat. Kan sebagian yang muslim ada yang sholat. Kan? Jam 10 pagi. Nah, di situ juga ada 3 orang yang pidato. 3 orang nih, ingat. Siapa aja manusianya? Bapak proklamator kita, Pak Soekarno. Isi pidato beliau apa? Isi pidato beliau adalah Indonesia ini telah bebas dari penjajahan. Indonesia ini rakyatnya penuh semangat juang. Kita ini udah sampai ke titik puncak. Kita ini udah merdeka. Bukan hasil hadiah dari siapapun. Intinya begitu. Lalu yang kedua itu ada pidato dari Suwirjo. Wali kota Jakarta saat itu. Dan yang terakhir ada dari Dr. Muwardi. Itu adalah tokoh barisan pelopor. Barisan pelopor ini apa? Kayak sejenis pengaman ya. Orang-orang yang mengamankan tempat acara hari itu. Karena proklamasi kita ini kan diadakan di halaman rumahnya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, itu yang mengamankan itu tadi barisan pelopor. Ketuanya siapa? Dr. Muwardi. Dia yang nanti akan pidato di situ. Oke. Lanjut.
tokoh-tokoh seputar proklamasi. Nah, yang pertama dan yang paling utama itu pasti yang berdua, Soekarno dan Hatta, presiden dan wakil presiden kita yang pertama. Nah, juga ada Khairul Soleh, ini tokoh golongan muda, ini udah mulai nih tokoh golongan muda. Aduh, kenapa begitu? Perannya apa sih Khairul Soleh ini? Beserta nanti di bawahnya ada Wikana dan Darwis. Mereka bertiga adalah orang yang mendesak Soekarno agar tidak mempercayai Jepang, agar cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Mereka ini adalah orang-orang utusannya para pemuda. Dulu tuh para pemuda itu istilahnya nongkrong nih, rame-rame ya di suatu tempat namanya Menteng 31. Asrama Menteng 31. Mereka tuh nongkrong nih rame-rame, ngebahas rapat tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu mereka sampaikanlah hasil rapat mereka ini kepada Soekarno. Jadi tokoh golongan muda. Kita ada Latif Hendra Ningrat, S. Suhut, dan Trimurti. Siapa itu tadi? Orang yang menaikkan bendera, petugas benderanya. Latif Hendra Ningrat yang di sebelah kiri, yang di depan S. Suhut, yang di sebelah kanan antara ada Trimurti. Trimurti ini juga jarang nih orang ketahuin, paling Latif Hendra Ningrat sama S. Suhut doang yang orang tahu. Tapi kalau tiba-tiba ada di soal, nah kalian udah tahu siapa manusianya, gitu, siapa orangnya. Selanjutnya ada Fatmawati. Nah, seperti yang udah kita tahu adalah istri dari presiden pertama kita yang menjahit bendera merah putih. Lalu Soekarni, Yusuf Punto, dan Singgi. Wah, ini namanya kayak yang nyanyi. Punto-punto itu siapa? Punto Aji. Soekarni, Yusuf Punto, dan Singgi. Ini siapa? Peran mereka ini apa? Mereka adalah orang yang membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pokoknya dari mereka pergi sampai nanti pulang, itu yang bawa mereka. Mereka ini tiganya ini golongan muda ya. Orang-orang para pemuda gitu. Lalu bawahnya ada BM Diah dan Sudio. BM Diah dan Sudiro ini adalah tokoh golongan muda juga yang nanti akan melihat proses perumusan naskah proklamasi. Kan ada nih gambarnya nih, tulisan tangan. Nah, itu kurang lebih tulisan tangannya kayak begitulah dulu kurang lebih. Nah, itu nanti mereka yang menyaksikan, kayak istilahnya saksi gitu. Nah, saya ini bersaksi bahwa saya telah melihat bagaimana proses pembuatan naskah proklamasi. Nah, itu yang melihat itu BM Diah dan Sudiro. BM Diah tadi juga yang ngambil naskah proklamasi itu. Ya. Terus ada Ahmad Subarjo, ini tokoh golongan tua. Dia akan menjadi Menteri Luar Negeri pertamanya Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Dan dia juga termasuk dari salah satu orang yang membuat naskah proklamasi bersama-sama dengan Soekarno dan Hatta. Jadi bisa dibilang nih, bapak proklamator kita itu sebenarnya ada 3. Yang bikin naskah itu sebenarnya ada 3 gitu. Cuman kadang lebih ke Soekarno dan Hatta saja sebagai presiden dan wakil presiden yang diketahui orang gitu, yang dilulukan orang. Lalu ada Sayuti Melik, tadi benar tuh, yang mengetik gitu, yang bagian tukang ketiknya. Lalu ada Suirjo, ini tadi nih, wali kota Jakarta saat itu. Lalu di bawahnya ada Franz S. Mendur. Siapa ini? Ini adalah wartawan. Dia yang motret-motret saat kita lagi proklamasi. Foto-foto yang awal tuh, yang awal slide tadi aku tunjukin, itu adalah jepretan asli beliau. Ya. Makanya sampai tersebar di Google gitu kelihatan seperti ini, itu adalah jasa beliau. Lalu yang terakhir ada Syafruddin,
Ini siapa sih? Dia ini adalah telegrafis. Telegrafis ini siapa? Kalau zaman sekarang tuh udah nggak ada tuh istilah telegrafis gitu. Paling mah kita bisa lewat WA gitu ya, bisa lewat email atau SMS gitu. Kalau masih ada yang pakai SMS sekarang. Ya. Nah, kalau zaman dulu itu tugasnya siapa itu yang ngirimin berita-berita kemerdekaan itu? Nah, tugasnya Syafruddin. Dia nanti akan misalnya nih, misal gitu, dia ngirim WA nih ke temennya nih di luar negeri gitu. Indonesia udah merdeka. Begitu. Dia yang kerjaannya nanti akan memberitahukan pasal Indonesia sudah merdeka itu ke negara-negara lain. Namanya dulu telegrafis. Oke, kita lanjut ke penyebar luasan berita kemerdekaan. Nah, penyebar luasan berita kemerdekaan ini dibagi menjadi 4. Kenapa 4 ini paling kecil? Aneh dia, kenapa dia paling kecil sendiri? Karena porsinya juga paling kecil. Hanya beberapa orang aja nanti utusan daerah ini yang akan menjadi orang-orang yang menyebarluaskan berita kemerdekaan. Nah, sisanya yang 3 ini porsinya itu sangat besar. Kita akan bahas pertama, dari yang pertama. Oh, kantor berita domain. Apa nih kantor berita domain? Kantor berita kepunyaan Jepang. Nah, nanti ada orang nih, namanya siapa? Namanya Syarudin yang bawah nih. Siaran radio RRI di bawahnya, Syahrudin. Syahrudin. Ini beda ya sama yang tadi Syafrudin. Syafrudin sama Syahrudin orang yang beda. Syahrudin ini kerjaannya adalah membawa salinan teks proklamasi. Dia bawa-bawa fotokopian. Istilahnya kalau zaman sekarang fotokopian gitu ya. Fotokopiannya teks proklamasi kita dia bawa. Kemana? Kantor berita domain, tempat dia kerja. Lalu ke siaran radio RRI. Sampai nanti ke media cetak juga dia kirimin. Jadi dia orang yang lumayan berjasa juga. Nah, di sini ada cerita menarik nih di kantor berita domain juga nih. Jadi, ketika dia ingin masuk ke kantornya, si Syahrudin ini tadi, dia bilang lah begini, kamu kan lagi libur, mau ngapain ke sini? Istilahnya orang Jepang bilang begitu. Petugas keamanannya bilang begitu, satpamnya bilang begitu. Nah, saya ingin menyebarluaskan berita kemerdekaan. Ini ada teks atau salinannya. Saya mau menyebarluaskan itu. Nah, dia bilang begitu kan. Otomatis gak dibolehin lah. Gak bakal boleh gitu. Karena kesal dia pikir-pikir nih. Dia berputar otak gitu. Gimana ya caranya? Akhirnya dia mengambil jalan belakang. Jadi dia puterin itu kantor berita domain ke belakang. Dia panjat tembok kantor berita domain tadi. Dia panjat temboknya. Nah, dia masuk ke dalam dari belakang. Nggak ada yang curiga nih. Nggak ada tuh yang curiga. Karena kenapa? Karena dia kan orang yang kerja di situ. Nah, dipikir mah dia pasti lagi kerja doang gitu. Akhirnya barulah media cetak, kantor berita itu menyiarkan berita kemerdekaan. Itu awalnya dari beliau ya. Ini berjasa sekali. Lalu ada siaran radio RRI, Radio Republik Indonesia. Radio pertama di Indonesia. Enggak pertama juga sih, yang resmi sebenarnya. Radio resmi pertama di Indonesia. Gitu. Dari fotokopian yang tadi dibawa sama Syahrudin, sama Bapak Syahrudin, itu nanti akan dikasih ke namanya siapa? Waidan B. Palenewen. Ini siapa nih? Waidan B. Palenewen. Ini adalah ketuanya, ketua bagian penyiar di radio RRI. Nah, karena dia ketua, ya nggak mungkin juga dia yang nyaring gitu kan. Pasti dia nyuruh anak buahnya. Nah, anak buahnya siapa? F. Wuz dan Yusuf Ronodipur. Dua orang inilah nanti yang akan sebagai penyiar mereka membaca teks proklamasi gitu, menyebarkannya.
Lalu ada cerita lagi nih di sini. Emang tuh sejarah isinya cerita ya. Kalau nggak cerita hafalan. Nah, gitu. Jadi cerita di sini adalah kita kan udah siaran sekali nih, udah bacain teks proklamasi sekali. Nah giliran yang kedua, udah mau siaran kedua kali, tiba-tiba tentara Jepang datang nih, hentikan. Tapi kata Waidan B. Palenewen sebagai selaku ketua di situ, dia bilang tidak, lanjutkan. Gitu. Dia orangnya keras ya, disuruh lanjutin. Dan tentara Jepang saat itu karena dia kan udah kalah perang nih, dia nggak bisa punya wewenang lagi gitu di negara jajahannya. Nah, jadi dia diem tuh. Tapi imbas kediamannya dia itu nanti pada tanggal 20 Agustus 1945 kantor berita Domei maupun siaran radio RRI itu disegel, ditutup. Terus gimana tuh Kak? Kita mau nyari dari mana lagi nih berita kemerdekaan gitu kan? Para pemuda zaman dulu tuh keren-keren, berpikir, memutar otak gimana caranya ya supaya kita bisa menyebarluaskan berita kemerdekaan. Akhirnya mereka bikin pemancar sendiri. Gitu. Gimana? Tadi di asrama mereka, di tempat tongkrongannya mereka. Asrama Menteng 31. Asrama Menteng 31. Nah, mereka tuh bikin pemancar sendiri di situ. Nah, mereka menyebarluaskan berita dari dalam negeri sampai ke luar negeri, itu di situ. Misalnya kalau zaman sekarang mungkin markas para pemuda tuh di situ. Kalau dicari di Google itu Asrama Menteng 31, nanti gedungnya itu warnanya putih. Gitu ya. Gede, gitu. Lumayan. Lalu yang ketiga ini ada media cetak, surat kabar, poster, pamflet. Sudah tahu lah koran gimana, poster gimana, pamflet gimana, udah pada tahu gitu. Lalu coretan di dinding kota dan kereta. Nah, inilah yang keren nih dari zaman dulu sampai zaman sekarang tetap ada. Gitu. Kalau coretan di dinding kota itu contohnya kayak mural atau kayak misalnya kalau zaman sekarang mungkin kita sering ngeliat bangunan-bangunan yang dia dipilok gitu. Ada tulisan-tulisan aneh dari bekas pilokan gitu. Tapi zaman dulu gitu sebenarnya nggak ada. Tulisnya Indonesia telah merdeka tanggal segini-segini, tanggal 17 Agustus. Jadi seluruh orang yang melihat ke dinding kota itu tahu bahwa Indonesia sudah merdeka. Lalu di dinding kereta, luarannya kereta. Dulu karena memang pengoperasian kereta itu masih jarang, orang-orang yang keluar daerah juga masih jarang. Nah, jadi orang yang ngelihat kereta itu masih wah ada kereta gitu. Masih istilahnya norak gitu ya. Jadi ngeliatin gitu kalau kereta lewat. Tulislah nih di dinding kereta ini yang gede. Indonesia telah merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jadi sepanjang jalan itu orang ngeliatin semua. Tahulah mereka bahwa Indonesia udah merdeka. Keren kan cara-caranya? Lalu yang terakhir ada melalui utusan daerah. Ini kalau melalui utusan daerah ini hanya dilakukan untuk negara bukan negara, daerah-daerah yang jauh gitu. Daerah-daerah yang jauh, contohnya kayak pertama ada Tengku Muhammad Hasan. Tengku Muhammad Hasan. Ini untuk daerah Aceh. Dia harus menyebarluaskan berita kemerdekaan ke Aceh. Lalu yang kedua ada Sam Ratulangi. Sam Ratulangi ini nanti ke Sulawesi. Lalu ada Ketut Puja. Itu ke Bali. Lalu yang terakhir ada AA Hamidan. AA Hamidan ini nanti akan menyebarluaskan berita kemerdekaan di Kalimantan. Nah, terus fun fact-nya aja ya, cerita menarik yang ada di sini adalah karena tadi kita juga cerita-cerita, di sini juga cerita juga ada. Jadi dulu itu sebenarnya orang-orang nggak pernah percaya kalau Indonesia udah merdeka, gitu. Apalagi orang-orang yang dari daerah gitu ya, nggak percaya ini hoax sekali bohong gitu, canda. Tapi ujung-ujungnya
berdatangan lah, maksudnya dukungan itu akhirnya berdatangan. Dari siapa nih? Ada dari DI Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Siapa? Hamengkubuwono IX dan Pakualam 8. Ini adalah pemimpinnya Yogyakarta ya dulu. Dia kan bentuknya masih kerajaan dulu ya. Dia menyatakan diri dan daerahnya itu bergabung dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta, Indonesia. Nah, lalu selanjutnya ada Aceh juga. Aceh kan dulu namanya daerah istimewa Aceh ya. Itu juga nanti akan menyatakan bergabung di Indonesia. Kalimantan juga, Sulawesi juga. Mereka menyatakan bergabung akhirnya satu persatu. Para pemuda juga nanti membentuk kesatuan militer. Kayak ada wajib militernya gitu, ada wamilnya ya. Itu namanya Badan Perjuangan Revolusioner. Kerjanya apa? Menjaga keamanan negeri kita yang baru merdeka. Lanjut. Negara Indonesia yang berdaulat. Bukan hanya di negara Indonesia doang. Di seluruh negara kita butuh 4 komponen setidaknya untuk diakui sebagai negara yang berdaulat, apalagi baru merdeka. Pertama ada wilayah Indonesia yang tersebar pulau-pulaunya, jadi Sabang sampai Merauke, berbagai suku, bahasa, budaya, agama. Nah itu udah bisa disebut wilayah kan? Kita punya wilayah. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, kita punya wilayah. Nggak ada nih. Lanjut ke struktur pemerintahan. Kita belum punya struktur pemerintahan di awal-awal merdeka. Presiden, wakil presiden, belum ketahuan siapa. MPR nggak punya. DPR, DPD, MA, MK, KY, BPK, KPK, gitu. Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi, TNI, itu belum ada dulu di awal-awal merdeka. Nah, karena itu kita perlu membuat itu. Yang ketiga ada kelengkapan UU dan peraturan hukum. Di suatu negara itu perlu ada hukum, perlu ada norma, perlu ada undang-undang, biar makhluknya kagak sewenang-wenang. Orang-orang di dalamnya itu nggak sewenang-wenang. Ya, itu kita perlu membuat juga peraturan itu. Kita perlu punya falsafah negara nih. Kita perlu punya Pancasila. Kita perlu namanya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Itu perlu. Nah, kita buatlah setelah Indonesia merdeka. Yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Ya. Pengakuan dari negara lain akan kita dapatkan seiring berjalannya waktu. Itu nanti akan ada dari Palestina, dari Mesir, negara-negara Arab dulu ya. Yang awal mengakui negara kita itu sebenarnya negara-negara Arab dulu. Baru nanti negara-negara di ASEAN, di sekitaran kita, tetangga-tetangga. Jadi belajar sejarah itu karena saking luasnya, kadang-kadang nyerempetnya malah ke PKN. Gitu. Ada serempet-serempetannya ke PKN. Lalu, pasti dengerin aku ngomong gitu tadi. Oke. Pembentukan sistem pemerintahan Indonesia. Tadi udah dibahas. Kita butuh nih membuat DPR, MPR, DPD, MA, MKK, semuanya. Karena itu kita membentuk sistem pemerintahan kita sendiri. Tepat sehari nih, setelah Indonesia itu merdeka, 18 Agustus 1945. Sidang 1 PPKI. PPKI itu apa? Ada di sini yang tahu kepanjangan PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Asik, mantap banget nih. Sidang 1 PPKI tadi. Dengan hasilnya apa? Pertama, pengesahan dan penetapan konstitusi negara. Apa konstitusi negara kita? UUD 1945. Konstitusi apa sih, Kak? Peraturan. Hal sesuatu yang mengikat kamu gitu. Mengikat kamu sebagai warga negara. Patokannya kemana? Ke UUD. Ke Pancasila. Itu udah disahin ya. Pengesahan dan penetapan.
pada tanggal 18 Juni. Dan kita dalam memilih Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden. Ketiga adalah membentuk KNIP, Komisi Nasional Indonesia Pusat. Kalau sekarang itu DPR, ya belum ada dulu MPR gitu dan sejenisnya itu nggak ada, baru DPR doang. DPR, wakil presiden, itu doang. Nah, untuk yang tadi, nah, di mana sih Kak? Di mana nih rapat pertama? Ini ada gambarnya nih rapat pertama. Di mana itu dilaksanakan di Gedung Pancasila. Gedung Pancasila. Namanya itu Chuo Sangiin. Gedung Chuo Sangiin. Kalau sekarang itu namanya Gedung Departemen Luar Negeri. Gedung Departemen Luar Negeri yang ada di Jakarta. Itu ada di situ. Nanti selain mereka akan menghasilkan 3 poin ini, akan ada juga nanti panitia-panitia kecil. Ada yang 3 orang, ada yang 9 orang. Ini tugasnya beda-beda. Tugasnya untuk apa? Ada di slide selanjutnya nanti. Kita bahas. Sidang kedua dan ketiga PPKI. Sehari setelahnya lagi kita sidang lagi nih, yang kedua. 19 Agustus 1945. Yang pertama, hasilnya apa? Pembagian wilayah menjadi 8 provinsi. Indonesia di awal kemerdekaan itu masih 8. Dulu sekarang 34. Banyak dipecah-pecah lagi sampai sekarang jadi 34 provinsi. Itu hasil rumusannya siapa nih sampai ada 8 provinsi? Nah, lanjut. Nah, siapa sih sebenarnya yang merumuskan sampai bisa 8 provinsi gitu? Kita sekarang. Itu ada namanya panitia kecil, panitia 9. Pasti udah pada denger, udah tahu nih orang-orangnya gitu. Kalau lupa Google aja. Google itu semua ada, kan? Siapa ketuanya? Otto Iskandar Dinata. Itu nanti tugasnya apa? Merumuskan pembagian wilayah kita menjadi 8 provinsi. Berikut penunjukan gubernurnya. Ya. Lalu yang kedua ada pembentukan departemen dan penunjukan para menteri. Nah, kita butuh orang-orang yang membantu presiden dan wakil presiden. Siapa itu? Menteri-menteri. Menterinya dulu ada berapa? Ada 12. Siapa yang merumuskan ini sampai 12 biji itu menterinya gitu? Siapa yang merumuskan? Ada 3 orang. Panitia kecil juga 3 orang. Siapa namanya? Nah, ini dicatat baik-baik nih. Sutarjo Karto Hadikusumo. Sutarjo Karto Hadikusumo. Dua ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Yang ketiga ada Tasman Singodimejo. Tasman Singodimejo. Biar gampang ingetnya bagaimana, Kak? Jo. 3 Jo. Triple Jo. Inilah orang yang akan nanti membentuk para menteri-menteri kita yang awal itu nanti siapa yang nunjuk itu mereka. Sutarjo, Subarjo, Singodimejo, pas kan 3 Jo. Lalu di mana dilaksanakan sidang kedua ini? Bahkan sidang ketiga juga dilaksanakannya di mana? Ini tidak ada ya, tidak ada fotonya ya, tidak relate ini. Ini bukan fotonya. Bisa dicari juga. Agak susah ya untuk mencari foto sidang kedua dan sidang ketiga gitu. Yang banyak itu lebih ke sidang 1. Nah, di mana dilakukannya sidang kedua dan ketiga? Itu di Gedung Kesenian Pasar Baru. Gedung Kesenian Pasar Baru. Ya. Lalu selanjutnya sidang ketiga PPKI 22 Agustus 1945. Ini libur dulu nih ya, libur dulu 3 harian.
capek lah, rapat mulu gitu kan. 22 Agustus 1945 akhirnya kita sidang lagi 3 BKI. Hasilnya apa? Yang pertama, pembentukan KNIP, penasihat dan pembantu presiden. Itu kerjanya ya, kerjanya sebagai penasihat dan pembantu presiden. Itu namanya apa sekarang? Namanya DPR. Yang kedua ada PNI, Partai Nasional Indonesia. Sebagai apa? Wadah pembinaan politik, partai tunggal. Indonesia itu di awal merdeka cuman punya satu partai. Nggak kayak sekarang, banyak banget gitu kan. Golkar, PDIP, PAN, apa segala macam. Nah, kalau dulu satu doang. Lalu selanjutnya yang ketiga ada BKR. Tugasnya apa? Menjaga keselamatan rakyat dan keamanan umum. Sekarang apa namanya? TNI. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci tentang bagaimana itu BKR sampai namanya jadi TNI. Nanti akan kita bahas. Apa ini? Harusnya kenapa tidak bisa? Slide-nya nggak bisa di. Oke. Nah, penyusunan kekuatan keamanan negara. Kita akan membahas ini. Nah, sebelumnya ini ada gambar TNI zaman dulu. Ini gambar TNI zaman dulu ya. Awal-awal itu BKR. Itu kayak begitu orang-orang. Bawa apa itu? Mereka bawa bambu ya. Ya, dulu benar sekali kalau kita dibilang ada pejuang-pejuang dengan bambu runcing. Itu benar. Sebenarnya benar begitu itu. Kerjaannya memang bawa begituan. Nanti juga ada yang bagian ngebawa senjata, cuman secara normalnya ya begini. Lalu ini ada timestamp-nya. Mulai dari tanggal 22 Agustus 1945 itu ada pembentukan BKR tadi ya, hasil sidang PPKI yang ketiga. Pemimpinnya siapa? Kaprawi. Lalu pada 5 Oktober 1945 itu diganti namanya jadi TKR. Pemimpinnya siapa? Supriyadi. Ini kayaknya udah ada yang familiar dengan ini. Siapa Supriyadi? Supriyadi adalah pemimpin pemberontakan PETA di Blitar. Tapi orang ini hilang. Nggak tahu kemana. Most wanted. Nggak diketahui untuk kemana dia hilang. Hilang aja begitu tiba-tiba. Meninggal enggak gitu kan. Cuma tiba-tiba tidak diketahui keberadaannya. Semenjak peristiwa PETA Blitar itu. Nah, kita juga nggak tahu ya, dia sekarang udah mati kah atau ada penerusnya beliau kah, kita nggak tahu. Bilang ada. Lalu 24 Januari 1946 nanti TKR akan diubah lagi. Tentara Keselamatan Rakyat ini akan diubah lagi menjadi TRI. Ya, TRI. Pimpinannya siapa? Jenderal Sudirman. Jenderal pertama kita. Jenderal Sudirman. Lalu pada 3 Juli 1947 nanti TRI akan diubah lagi jadi apa? TNI. Perubahan-perubahan itu pasti ada hubungannya dengan sang para pemimpin. Karena awal tuh BKR, kenapa dia diubah menjadi TKR? Kenapa? Karena nih poinnya di bawah nih. BKR itu bukan organisasi ketentaraan resmi. Loh, kok dia bukan organisasi ketentaraan resmi ya Kak? Padahal dia kan dibentuk sama PPKI. Hasilnya tuh dari PPKI. Kenapa dia nggak resmi? Karena saat itu BKR itu hanya
tentara-tentara orang-orang yang ada di Jakarta aja. Yang ada di Jakarta, Yogyakarta, ya, kota-kota yang ada di Jawa, Bandung, dikit gitu, personelnya dikit, banyak. Dia belum menyeluruh ke seluruh Indonesia. Di Sulawesi nggak ada, Sumatera, Kalimantan, Papua, Bali, itu jangan harap ada, belum ada. Nah, karena itu perlulah kita buat itu yang namanya tentara resmi gitu. Tentara resmi inilah yang namanya TKR. Kita ganti jadi TKR namanya, tahu-tahu pemimpinnya hilang. Tunggu-tunggu beberapa bulan nggak ada. Nggak tahu kemana. Gitu. Keluarganya juga nggak tahu. Ya kan? Entah dia udah berkeluarga belum, pokoknya nggak ada yang tahu gitu keberadaan beliau itu kemana. Akhirnya diganti lagi TKR, jadi TRI. TRI jadinya di bawah pemimpin Jenderal Sudirman, nanti di Juli ini bakalan jadi TRI juga, itu murni karena memang ingin ganti nama aja. Jadi yang nggak ada alasannya itu lebih ke TRI menjadi TRI. Nah, lalu yang bawah ini ada poin-poinnya juga yang penting-penting. Anggotanya berasal dari mantan personel PETA, Pembela Tanah Air, Keiho, Seinendan, Keibodan, dan Laskar Hizbullah. Ya. Lalu yang terakhir, pada 16 September 1945, Angkatan Perang Inggris mendarat di Jakarta. Inilah yang melatar belakangi kita perlu membuat tentara di negara ini. Angkatan Perang Inggris dalam artian sekutu ya, datang lagi di Jakarta pada 16 September. Tiba-tiba dia datang bersama dengan tentara apa? Afnei dan Nika. Orang-orang Afnei dan Nika. Kalau kalian pernah dengar Afnei dan Nika. Itu datang tiba-tiba kan, ke Jakarta, Indonesia. Entah dengan tujuan apa. Nah, karena itu akhirnya dibuatlah kita tentara untuk menjaga keamanan negara. Lanjut. Nah, Kabinet Pasca Kemerdekaan. Pembahasan kita di Kabinet Pasca Kemerdekaan tidak akan benar-benar rinci sekali. Kenapa? Karena kabinet ini nanti akan dibahas juga oleh salah satu teman saya, tutor juga di sini, Kadivia ya. Kadivia ini nanti akan lebih menjelaskan secara rinci tentang kabinet ini. Lalu saya hanya memberitahukan inti-intinya aja nih, inti-inti kabinet pasca kemerdekaan ini. Atau kalau enggak, nanti bulan depan mungkin akan kita bahas kabinet-kabinet pasca kemerdekaan ini secara lebih rinci. Cuman ini sebagai awalan akan diberikan ituannya aja, poin-poin pentingnya. Kenapa ini nggak kelihatan? Nah, ini nggak kelihatan. Enggak. Masalah. Kenapa begitu? Abaikan aja ya. PPT-nya aneh. Lalu nih, kabinet pasca kemerdekaan. Yang pertama, ada kabinet presidensial. Apa ini kabinet presidensial, Kak? Itu kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya juga presiden. Dulu nggak ada di Perdana Menteri dan lain sebagainya. Benar-benar semua kekuasaan itu dipegang sama presiden. Jadi Presiden Soekarno itu penuh ya, secara penuh jabatannya. Dia jadi Perdana Menteri juga, dia jadi Kepala Negara juga, dia juga menteri-menteri itu harus lapor gitu kepada beliau apa-apa yang udah dikerjakannya. Jadi kekuasaan presiden ini terkesan sangat absolut ya. Absolut ini apa? Absolut tuh kayak terlalu mutlak, terlalu ke dia semua gitu pusatnya. Ini kan agak menyeramkan ya. Kalau tiba-tiba dia bertingkah laku sewenang-wenang kan kita bahaya gitu. Nah, itu di sini ada banyak sekali hambatan dan masalah dari dalam maupun luar negeri.
Apalagi Indonesia baru merdeka, gitu. Banyak banget pemberontakan di masa presidensial ini. Nanti sampai yang ke-6 nih kabinetnya yang bawah, itu nanti akan ada pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, RMS, itu APRA, gitu. Itu nanti akan kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang kedua ada Syahrir, Sultan Syahrir. Ini kabinet yang kedua pasca kemerdekaan. Ini sudah menjadi parlementer ya negara kita. Udah ada perdana menterinya. Kalau tadi kan cuma presiden doang, sekarang ada perdana menterinya. Itu perdana menteri Sultan Syahrir ini di masa pemerintahan beliau akan ada poin penting namanya Perjanjian Linggarjati. Ini yang harus kalian ingat sebenarnya adalah poin-poin pentingnya ini. Karena nanti ketika UTBK itu biasanya ya nggak jauh-jauh nih dari perjanjian-perjanjian ini yang dipertanyakan. Bukan tanggalnya ya. Sebenarnya kalau kalian mengingat tanggal-tanggalnya itu nggak efektif juga. Karena soal seperti pertanyaan tanggal berapakah perjanjian Linggarjati diadakan, itu nggak bakalan mungkin muncul. Panitia juga tahu lah. Banyak hal yang harus kita hafalkan gitu. Paling dia hanya bertanya perjanjian Linggarjati itu apa, isinya apa, begitu. Di masa pemerintahannya siapa, nanti pertanyaannya gitu. Lalu yang ketiga ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin ini nanti perdana menteri kita yang pertama yang akan dieksekusi oleh negaranya sendiri. Jadi dia mati di tangan negaranya sendiri. Kenapa? Nanti dia akan memberontak di PKI Madiun. Ya. Dia ini tokoh sosialis, bisa dikatakan komunis ya. Ya, dikatakan tokoh bergolongan kiri. Di masa pemerintahan beliau ini nanti kabinet dia akan ada agresi militer Belanda 1 dan perjanjian Renville. Sampai yang ini bawahnya Hatta, ini ada agresi militer Belanda 2 dan konferensi meja bundar. Di agresi militer Belanda 2 ini, nah ini yang paling harus kita ingat adalah di AMB 2 nanti seluruh kekuasaan Indonesia di seputar Pulau Jawa, itu dari Jakarta, Jogja, Bandung, dan lain sebagainya, itu nanti akan jatuh ke tangan Belanda. Terus Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri pertama kita itu saat itu, nanti akan ditawan gitu, sama Belanda. Ya. Karena itu, kita ini disebut negara darurat. Darurat. Pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ini yang kelima. Kita darurat karena apa? Presidennya hilang. Presidennya tangkap gitu. Ditawan. Wakil presidennya nggak ada, menteri luar negerinya nggak ada siapa-siapa gitu. Jakarta juga udah diambil, Jogja udah diambil. Tapi untungnya sebelum penawanan itu, Soekarno itu untung banget ini Indonesia. Sudah memberitahukan mandat ya, dia memberikan mandat kepada Syafruddin Prawira Negara selaku kenalannya beliau. Nanti ini juga akan jadi perdana menteri juga ya, perdana menteri atau menteri keuangan, nanti dia akan ada peran. Syafruddin Prawira Negara ini akan membuat pemerintahan darurat Republik Indonesia di Padang, Bukit Tinggi. Nanti dia akan bersama-sama dengan Jenderal Sudirman. Ini dia berdua ini melarikan diri gitu istilahnya. Jadi kalau pagi mereka kejar-kejaran lawan tentara Belanda, kalau malam mereka berhenti dulu menyiarkan kondisi Indonesia kepada dunia. Itu penuh perjuangan sekali ya. Sampai nanti akhirnya kita ada konferensi meja bundar dan perjanjian Romroyen. Nah, kita yang terakhir ada Kabinet RIS atau negara federasi. Negara federasi itu apa? Negara yang dia dibawahi oleh negara lain. Kayak contohnya kalau misalnya
Inggris itu membawahi Malaysia dulu. Itu negara federasi. Bentuknya apa? Republik Indonesia Serikat. Nama kabinetnya dulu apa nih di Republik Indonesia Serikat? Itu ada kabinet Zaken. Yang terakhir, apa nih Kak kabinet Zaken? Kabinet Zaken adalah kabinet yang berisi orang-orang ahli di bidangnya. Nanti Menteri Keuangannya nanti akan orang yang ahli ekonomi. Gitu. Nah, mereka ini orang-orang yang benar-benar ahli dijadiin pemimpin. Oke? Sekian. Kapan ya? Kalau ada yang tidak jelas mungkin bisa langsung ditanyain aja. Mau chat ke, mau langsung raise hand ke atau ngomong. Terserah ya. Alhamdulillah. Banget ini Ronaldo ya. Ronaldo pindah kemana sekarang Ronaldo itu? MU. Wah. Luar biasa. Tadi yang ditawan Belanda, yang mana itu? Yang mana? Ditawan Belanda. Yang PPT akhir mau di assist. Aduh. Nanti aku kirimin kan. Ada. Rusak itu entah kenapa PDF-nya aneh. Dulu. Sebentar. Rusak PPT-nya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba. Ini ada masalah sama saya. Nah, tuh nggak jelas gitu. Padahal yang awal jelas-jelas aja. Nah, silakan DS. Yang aslinya pakai ini. Oke, gitu ya. Tadi yang ditawan Belanda siapa Kak? Soekarno, Hatta, sama Ahmad Subarjo. Itu kan Ahmad Subarjo itu Menteri Luar Negeri pertama kita. Itu nanti dia ditawan. Ketiga. Sehingga di ibu kota kita kan ibu kota kita dulu tuh bukan Jakarta ya. Ibu kota kita dulu Jogja. Sehingga di Jogja itu nggak ada siapa-siapa, pemimpin nggak ada orang gitu. Pemimpinnya pernah hilang. Terus yang KMB Kak, kan Pulau Jawa jatuh ke Belanda. Terus ada juga yang ditawan. Pertanyaannya apa ini? Nur Santi pertanyaannya apa? KMB yang tadi. Oh iya. Telatsen kayaknya. Oh, ngasih tahu Kak kayaknya dia. Oh iya. Sama-sama. Jawa jatuh ke Belanda. Oh iya belum kali ketemu kan Belanda. Maaf ini. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin langsung aja. Oh iya feedback. Bentar ya. Feedback saja. Nah, ST1. NKRI terbentuk tanggal 17 Agustus apa 18 Agustus Kak? Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan. Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas tanggal 17 Agustus kalau proklamasinya. Kalau bentuk kesatuannya tanggal 18 Agustus, iya benar. Jadi kritis sekali ya orangnya ya. Benar. Kalau bentuk negara kesatuan kita, itu baru ada nanti di tanggal 18 Agustus. Nah, kalau 17 Agustusnya itu kita baru merdeka. Jadi proklamasinya doang, bukan bentuk negara. Ini isi feedbacknya ya di kolom komentar. Jangan lupa. Cukup kan, ngantuk. Astagfirullahaladzim. Ronaldo main bola kali ya? Nonton bola. Kakaknya XOL ya? Oh iya, benar. Benar sekali, saudara.
Tadi peran Latifendraningrat, Suhut, dan Trimurti apa, Kak? Bagi-bagi nih, beda. Latifendraningrat itu dia di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu kalau dia apa yang bagian pengibar bendera itu di sebelah kiri. Dia juga sebagai pengaman. Jadi dia kayak sejenis satpam gitu atau orang yang menjaga, polisi lah jenisnya gitu. Hansip kek, satpam kek, polisi kek. Ya pokoknya sejenis kayak orang kayak gitu. Itu job desk-nya Latifendraningrat. Lalu ada Suhut dan Trimurti. Kalau Suhut tuh di tengah. Dia yang paling depan. Depan bendera. Terakhir Trimurti. Ini Trimurti bantuin doang. Bantuin di sebelah kanan. Kadang di foto itu beliau ini nggak ada. Karena memang hanya kayak dia kayak mengulur talinya doang. Nggak terlalu kelihatan. Ini DK jangan lupa ya. Maghrib